ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan buat nafas yang masih Tuhan berikan pada kami pagi hari ini. Kami boleh lagi datang kepada Tuhan. Hari ini kami memperingati hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami akan meninggikan Engkau, memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau juga hadir bersama-sama dengan kami Tuhan di tempat kami masing-masing berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih, ampuni dosa dan kesalahan kami, layakkan kami untuk meninggikan Engkau, memuji Engkau, mengagungkan Engkau, dan juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong juga jaringan internet Tuhan, supaya tidak ada kendala, semua berjalan dengan baik sampai ibadah pagi hari ini selesai. Allah Roh Kudus menuntun, memimpin ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir buat kita semua, yang hari ini kita memperingatinya. Haleluya. Glory, haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Haleluya. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Haleluya. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku. Haleluya, haleluya. Bahkan
Dia sungguh indah, haleluya. Dia sungguh indah, haleluya. Dia Yesus, Dia ajaib, haleluya. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia cinta daku. Terima kasih Tuhan. Dan ampuniku. Terima kasih Yesus. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, haleluya, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, haleluya. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, haleluya. Bagi yang mulia ku angkat tanganku. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, Kau ku puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah, haleluya. Haleluya, haleluya.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang mulia, besar kasih setiamu. Haleluya. Kemurahanmu lebih dari hidup, kasihmu tak berkesudahan. Haleluya, glory. Kau Allah yang mulia, ajaib perbuatanmu. Haleluya, glory bagi Tuhan, glory bagi Yesus, glory, haleluya. Bagimu pujian, hormat, syukur. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya, Kau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji. Yesus Tuhan, Tuhan terima kasih. Haleluya, Haleluya. haleluya, haleluya. Engkau lahir buat kami. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Bahkan Kau mati bagi kami. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih Yesus, Haleluya. Yesus. Kau Allah yang mulia, Kau layak disembah. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Terima kasih. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Haleluya, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah lahir di
kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk selalu. Sekali lagi, mulia, sembah Dia, Raja yang mulia. Haleluya, mulia, haleluya, haleluya, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Mulia, mulia, agung kerajaannya, agung kerajaannya. Haleluya, dari sorga datang untuk selamanya. Haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Rajamu. Dia telah lahir, dimuliakan. Haleluya, Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja, dipuji, ditinggikan. Haleluya, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, haleluya, sembah Raja mulia. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Dia telah lahir, dimuliakan. Dia telah lahir, dimuliakan, jadi Raja. Terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkau Allah yang mulia. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang mulia. Haleluya, 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 haleluya.
terima pujian. Haleluya. 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 Sebab kau layak terima pujian. Haleluya. Terima kasih. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak, agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak terima pujian. Sebab kau layak,
Pujilah Tuhan. Dan Satriawan akan pimpin di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau adalah Raja dari segala raja. Pada hari Natal ini Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa, mengucapkan syukur sehingga kami bisa sehat, bisa menjalani kehidupan ini dengan baik Tuhan. Dengan tugas-tugas segala apa yang selalu Tuhan tuntun kami, sehingga kami bisa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut kedatangan-Mu dengan sukacita dalam hari Natal ini. Berikanlah hati yang cerah, pencerahan yang benar-benar kami rasakan Tuhan dalam menikmati firman-Mu dan dapat menjalankan firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hadirlah Tuhan dalam Zoom Natal ini lewat hamba-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-firman. Dengan nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberikan waktu-waktu yang baik bagi kita untuk kita bisa menerima lagi pesan-pesan Tuhan bagi kita sekalian melalui ibadah-ibadah Natal yang sudah, sedang, dan akan terus kita laksanakan selama bulan Desember ini. Nah, pagi hari ini kita akan mendasari kebenaran firman Allah di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita sudah hafal ayat ini, jadi kita mau perkatakan bersama-sama. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang sudah dikatakan melalui Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini, bahwa karena kasih Allah yang besar itu, kita bisa diselamatkan. Karena kasih Allah yang besar itu, kita bisa ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia. Hidup yang lama, hidup yang tidak menentu, hidup yang tidak tahu arahnya kemana, hidup yang tidak memiliki kepastian. Tapi kasih Allah yang besar itulah memungkinkan kita untuk kita tidak binasa. Apa rahasianya? Percaya kepadanya. Waktu kita percaya kepadanya, kita mengalami keselamatan yang kekal ini. Apapun cerita hidup kita, apapun riwayat hidup kita, apapun masa lalu kita, semua diselesaikan Tuhan dan menjadikan kita hidup yang baru, hidup yang penuh dengan segala keberkatan Tuhan, hidup yang berlimpah dengan kasih yang besar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Yohanes 3 ayat yang ke-16 ini,
Ini merupakan sebuah deklarasi daripada Allah sendiri kepada dunia. Bagaimana Tuhan menyatakan bahwa Dia mengasihi kita bukan sekedar Dia mengasihi kita, tapi firman Allah berkata bahwa Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau ada orang yang datang kepada kita lalu bilang sama kita, saya boleh nggak minta anakmu? Mau ngapain? Mau bunuh. Emang saudara mau kasih? Tapi kalau dia minta anak kita untuk dia sekolahkan, untuk dia bantu buat masa depannya, mempersiapkan, memberikan ilmu yang baik, mengisi otaknya dengan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depannya, kita akan kasih. Tapi Allah mengaruniakan Yesus untuk mati bagi kita. Kalau kita lahir untuk hidup, Yesus justru lahir untuk mati, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau ada orang yang bilang, ngapain susah-susah, mau selamatkan manusia kok pakai datang ke dunia, udah gitu mati lagi. Justru untuk itulah Yesus datang. Yesus lahir untuk mati bagi kita sekalian. Kalau dia nggak mati, berarti dia gagal. Tapi karena dia mati, misinya sempurna, nyata bagi kita. Dia nggak gagal. Misi penyelamatan umat manusia menjadi pasti bagi kita sekalian. Dan itu terselesaikan melalui kasih yang besar. Karena itu kasih itu bukan untuk diteriakan. Kasih itu bukan hanya untuk dibicarakan. Tapi kasih itu untuk diwujud nyatakan dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yohanes memberikan inspirasi Roh Kudus bagi kita sekalian di dalam pasal yang ke-13. Yohanes 13 ayat 34 dan ayat yang ke-35. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang kemudian dituliskan oleh Yohanes bagi kita sekalian. Dikatakan di sana, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Garis bawahi ini, supaya kamu saling mengasihi. Jadi kalau kita bisa mengasihi, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah melakukan perintah daripada Yesus. Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini karakter asli daripada pengikut Kristus, yaitu saling mengasihi. Ada sebuah survei di Amerika tentang topik apa yang paling populer dibahas dalam masyarakat keseharian. Diukur dari judul-judul buku yang diterbitkan. Dan dalam urutan 5 besar, hasilnya sebagai berikut. Tentang sorga itu ada 2.652 judul. Tentang keuangan ada 10.334 judul. Tentang seks ada 16.065 judul. Tentang Allah 18.818. Tapi tentang kasih 30.066 judul. Jadi yang terbesar di sini kita melihat bahwa kasih itu terus dibicarakan. Dan kita patut bersyukur jika melihat hasil survei ternyata kasih masih menjadi topik utama yang dibicarakan, yang dibahas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini berarti kasih masih menjadi suatu hal yang penting dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Bahkan firman Allah berkata bahwa
pada akhirnya kasih itulah yang akan tetap. Yang paling besar di antara ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kasih itu terbesar. Dan kasih itu diperlukan sepanjang masa. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu tepat sekali Yesus memberikan perintah yang baru ini. Yesus berkata, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Mari kita renungkan sejenak bagaimana kasih kita. Kasih kita kepada Tuhan bagaimana? Apakah kita masih mengasihi Tuhan seperti pertama kali kita mengenal Dia? Ada satu kerinduan yang kuat untuk selalu bersekutu dengan Dia. Dikit-dikit pengen berdoa. Baru pejamkan mata sebentar, air mata mulai menetes. Ada rasa haru, ada rasa sukacita yang besar karena kita bisa ngobrol dengan Dia. Kita bisa menyatakan bahwa kita mengasihi Dia. Waktu kita menyanyikan lagu-lagu tentang kasih Tuhan, kita bisa menikmati bagaimana Tuhan yang besar itu. Bagaimana ketika kita mulai duduk di kaki Tuhan, kita bisa merasakan kasih Tuhan mengalir dalam kita. Berjalan dengan waktu, ada begitu banyak persoalan, kesulitan yang menghimpit hidup kita. Kadang-kadang kita juga bisa ngambek dengan Tuhan. Kadang-kadang kita juga sudah mulai malas untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena dari dulu sampai hari ini kok sama aja. Malah langkah-langkah mundur yang sedang kita alami. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, pada tanggal 25 Desember 2023 ini, marilah kita merenungkan sejenak bagaimana tentang kasih kita kepada Tuhan. Sebab kasih kepada Tuhan itulah yang menentukan keberhasilan kita di dalam segala gerak kerja kita di bumi ini. Mustahil kalau kita mengasihi Tuhan tapi kita kemudian tidak bisa mengasihi sesama. Tapi kalau kita mau mengasihi sesama namun kita tidak mengasihi Tuhan, tidak ada artinya juga. Karena itu penting sekali kita merenungkan sejenak bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Apakah kadar kasih kita kepada Tuhan masih seperti awal cinta mula-mula kita kepada Tuhan? Dengan kesibukan kita mempersiapkan Natal, perayaan-perayaan, acara-acara, banyak sekali jenis Natal. Natal di gereja kita, Natal keluarga. Di gereja lagi masih terbagi-bagi. Ada Natal wadah-wadah, Natal paduan suara, dan macam-macam. Dari wadah anak sampai lansia, ada dirayakan Natal khusus bagi wadah-wadah itu. Dan kita persiapkan, mungkin kita juga capek. Kita sudah siapkan yang terbaik, kita pikir nanti giliran hari hanya semua akan berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Tapi ternyata di dalam kelangsungan ibadah perayaan tersebut tidak seperti yang kita inginkan. Kita mulai marah, ini gara-gara ini, gara-gara itu, dan lain sebagainya. Dan akhirnya kita kehilangan sukacita Natal itu. Bahkan tidak sedikit orang yang setelah perayaan Natal justru dia mundur dan tidak tahu kapan baliknya. Puji Tuhan ada yang sudah balik, ada yang belum balik Bapak Ibu Saudara. Dan setiap kali datang bulan Desember itu merupakan satu hal yang menyulitkan bagi dia. Karena dia sulit menerima kenyataan itu. Kenapa? Karena dia sudah persiapkan dengan baik acara-acara Natal itu, tapi ternyata di hari hanya ada saja macam-macam masalah timbul. Akhirnya jadi marah dan Tuhan dibawa-bawa. Padahal masalahnya terjadi antara dia dengan sesama.
Nah, karena itu kasih kita kepada Tuhan ini perlu dipulihkan. Karena ketika kasih kita kepada Tuhan dipulihkan, itu akan mempengaruhi kehidupan jasmani kita. Di dalam rumah tangga kita, kalau kasih kita terhadap Tuhan itu beres, amanlah kita. Kita melihat pasangan kita yang penuh dengan kekurangan, tapi kita bisa menemukan Tuhan di dalamnya. Kita melihat anak-anak kita tidak seperti yang kita ajarkan, tidak sesuai ekspektasi kita. Tapi karena kasih yang besar memenuhi kita, kasih daripada Allah memenuhi kita, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, maka semua itu bukan menjadi satu masalah yang besar. Semua bisa terselesaikan. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu penting sekali dalam hidup kita untuk kita mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan. Setelah kasih kita kepada Tuhan, lalu kita mulai memikirkan bagaimana kasih kita terhadap sesama. Walaupun banyak orang mengkhawatirkan tentang hal ini, tapi Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita sehubungan dengan kasih ini. Efesus pasal yang keempat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini dasarnya Bapak Ibu Saudara. Kasih mesra itu artinya kasih kita itu harus memiliki daya tahan. Jadi bukan sekedar bilang saya mengasihi, tapi di dalamnya mengandung satu harapan, ada daya tahan. Sehingga walaupun kita dimarahin, kita disakitin, kita punya daya. Ada satu pertahanan dalam kita. Kasih mesra. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagaimana kasihnya tidak goyah. Kasihnya memiliki daya tahan yang kuat. Walau ia disakiti, walau ia disangkali, walau ia dikhianati, walau ia ditinggalkan, dan menghadapi tantangan yang begitu besar, tapi dia bisa menjalani semua. Bapak Ibu renungkan bagaimana ketika ditinggalkan sama orang-orang yang selama ini berjalan bersama dengannya. Ada mujizat, mereka nikmati mujizat. Rasanya mereka numpang ngetop pada waktu itu, pada zaman itu, pada masa kerja Yesus 3,5 tahun di bumi ini. Kemana-mana Yesus menjadi pokok pembicaraan. Kepada semua tempat Yesus menjadi satu berita yang viral waktu itu. Viral bukan karena kejahatan, tapi karena kebaikan, karena kasih yang ia praktekkan. Ketika dia berjumpa dengan orang sakit, hatinya ada belas kasihan. Bahkan ketika harus berjumpa dengan keluarga daripada Lazarus ini, Maria dan Marta, hatinya enggak tahan. Masgul hati Yesus. Hati yang penuh dengan belas kasihan. Tapi tunggu nanti pada satu hari, ketika semua orang mulai meninggalkan Yesus. Karena Yesus harus masuk di dalam prosesi penderitaan. Ternyata tidak semua orang siap untuk menderita. Waktu Yesus mulai masuk dalam pengalaman Getsemani, sudah mulai kelihatan bagaimana murid-murid yang selama ini begitu kuatnya mereka mengiring Tuhan. Sudahlah dengan Yudas, tapi yang lain gak bisa tahan juga. Mereka tidak kuat lagi dengan kantuk mereka dan mereka tertidur. Yesus harus bergumul seorang diri. Ini kan gak enak. Tapi apa yang menyebabkan Yesus bisa bertahan? Nah ini, ada satu kasih yang kuat, ada daya tahan dalam dirinya. Dan itu terjadi karena dia memikirkan, apa jadinya kalau aku menyerah kalah di hari ini?
Karena itu pergumulan semua dosa manusia ditimpahkan kepada dia. Dan dia harus menjalani prosesi itu. Ini bukan hal yang mudah. Ditinggalkan sama orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang kita banggakan. Gak enak. Ditinggalkan sama teman baik kita. Di dalam bisnis kita dikhianati. Gak enak. Tapi Yesus memberikan sebuah teladan yang pasti bagi kita. Dia tidak goyah. Walau dikhianati, walau ditinggalkan, walau disangkali, dia tetap mempraktekkan kasih ini. Bagi Yesus, kasih itu tidak cukup untuk hanya diajarkan, dijadikan simbol, dijadikan slogan, dijadikan wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita, menjadi ciri khas kita bahwa kita adalah pengikut Kristus. Kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak mampu, Tuhan memampukan kita. Dia menunjukkan teladan yang pasti bagi kita. Mau ikut teladan siapa lagi kita? Betapa marahnya kita kalau anak-anak kita tidak mengikuti teladan kita, tapi mengikuti teladan orang-orang lain. Mengikuti teladan yang tidak pantas, yang diturunkan oleh orang lain. Kita ajar begitu sulitnya. Tapi ketika dia sudah dewasa, dia nggak mengikuti apa yang kita ajarkan. Sungguh nggak enak. Nah, karena itu teladan yang pasti itu hanya ada dalam Yesus bagi kita sekalian. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kita tutup dengan Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Mari kita bacakan ayat ini bersama-sama. Efesus pasal yang kelima, ayat 2 sampai ayat yang keempat. 2, 3. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jadi kalau kita merasa kita tidak mampu untuk mempraktekkan kasih ini, sedikitnya kita belajar dari apa yang dituliskan Rasul Paulus ini. Atas inspirasi Roh Kudus, dia mengingatkan kepada kita sekalian, supaya marilah kita meneladani Kristus di dalam hidup kita. Menjadikan Kristus sebagai pola patron kita, menerapkan kasih yang sesungguhnya. Sedikitnya percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, ini hal-hal yang demikian ini Paulus katakan disebut saja jangan. Jadi kembali kita diingatkan lagi pada pagi hari ini, kita mengawali praktekan kasih itu dari mulut kita. Kalau kita belum mampu untuk memberi yang banyak, gak usah dipaksain. Sedikitnya kita bisa mampu untuk menguasai lidah kita. Ketika kita berucap, jangan sampai orang tersakiti gara-gara ucapan kita. Jangan sampai orang yang baru mulai merangkak, mereka belum bisa berdiri dan berlari, mereka masih coba berusaha untuk merangkak supaya mereka tetap maju. Tapi jangan sampai kata-kata kita melemahkan mereka, membuat mereka patah semangat,
membuat mereka jadi putus asa. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kembali kita pada pagi hari ini tentang percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Disebut saja pun jangan di antara kamu. Demikian juga dengan perkataan yang kotor, perkataan yang kosong, perkataan yang sembrono. Tidak pantas untuk kita ucapkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau ini menjadi kerinduan kita bersama, mengawali praktek kasih kita, mengawali dari mulut kita. Bukan hanya di bulan Desember saja kita mengucapkan kata-kata yang indah. Ya, dari awal-awal memasuki bulan Desember, kita sudah mendapatkan kata-kata indah. Muncul pujangga-pujangga baru dengan kata-kata yang begitu bagus. Tapi bukan hanya di bulan ini Bapak Ibu Saudara. Apalagi di tanggal 25 Desember. Tadi pagi saya bangun, saya lihat pesannya. Pesan-pesan yang lama aja banyak yang saya belum balas. Ya, sudah tambah lagi. Dan saya lihat kemarin tadi pagi, waduh banyak sekali. Ya, tapi lebih kurang kata-kata yang bagus. Kata-kata yang berhikmah. Kata-kata yang menghibur. Sebuah ucapan-ucapan kemenangan, sebuah ucapan-ucapan indah yang diberikan. Tapi kiranya bukan hanya di bulan Desember saja, khususnya di tanggal 25 Desember ini. Tapi setiap hari mulut kita dipenuhi dengan kata-kata yang memuliakan Tuhan, dengan kalimat yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya pesan Tuhan pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang terus kita beritakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita mau nyanyikan dulu sebuah pujian. Kiranya ini merupakan ikrar kita di hadapan Tuhan. Untuk kita bisa siarkan kabar baik ini. Siarkan perkataan Kristus, siarkan kasih ini kepada sekeliling kita. Kita nyanyikan lagu ini ya Bapak Ibu Saudara. Ini lagu yang sudah kita nyanyikan waktu Natal kemarin, tanggal 3 Desember. Nah, kita mau nyanyi lagi pagi hari ini ya Bapak Ibu Saudara. Dan kiranya ini merupakan komitmen kita di hadapan Tuhan juga untuk kita tetap siarkan semua kabar gembira ini, berita keselamatan ini melalui ucapan bibir kita, melalui tingkah laku kita di setiap hari. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung,
tetapi dengan praktek hidup kita. Dunia semakin merasakan bagaimana Kristus ada dalam kita, kasih-Nya nyata sempurna bagi kita. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kelahiran-Mu bagi kami. Peristiwa kelahiran Kristus membuka sebuah lembaran baru kehidupan bagi kami. Hidup yang penuh dengan ketakutan, hidup yang tidak tahu arah mana yang harus kami pilih. Semua terbentang dengan begitu suramnya. Tapi kelahiran Kristus memberikan damai sejahtera yang berlimpah bagi setiap manusia yang sedang ada dalam ketakutan. Tapi tidak hanya sampai di situ, Engkau mengingatkan kembali kepada kami untuk sebagaimana Allah mengasihi dunia dengan segala isinya dan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang diwujud nyatakan melalui tindakan yang nyata, kiranya itu menjadi sesuatu hal yang harus kami terapkan dalam hidup kami. Meneladani Kristus dalam setiap praktek kerja kami, meneladani Kristus dalam setiap gerak kerja kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam setiap pelayanan kami. Tuhan Yesus yang baik, ini menjadi perenungan kami, dan bantulah kami bukan hanya hari-hari ini saja kami mulai membicarakan dan mempraktikkan kasih itu yang diawali dari perkataan mulut kami, ucapan bibir kami, dilanjutkan dengan tindakan-tindakan kasih, bukan hanya waktu-waktu ini saja, tapi untuk selama-lamanya. Ini menjadi karakter, menjadi ciri khas kami sebagai pengikut Kristus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Ini doa kami, ini harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Turunkan berkat kasih setia